Teman-teman, ini saya mau share mengenai untuk skrip untuk mengenai program Terus Cerah ya. Nah, jadi teman-teman boleh mungkin mencari ya, teman-teman punya saudara ya, yang baru punya anak ya, misalnya anaknya di bawah 5 tahun ya. Nah, program ini bagus sekali untuk anak yang masih kecil dan orang tuanya juga masih muda ya. Ini bagus sekali ya. Nah, jadi caranya adalah seperti ini. Kita bisa tanyakan ke teman kita, oh ya, ini kan anak lu masih kecil ya, lu sudah buat perencanaan apa untuk mereka? Nah, nanti mereka kan cerita kan apa gitu. Nah, kemudian teman-teman boleh bilang, oh ya, saya mau share satu program ya untuk pendidikan anak. Mungkin program ini bisa membantu kamu gitu untuk perencanaan pendidikan anak kamu ya. Oke, nah ini saya ceritain ya. Oke, nah biasanya orang kalau menabung untuk pendidikan anak ya, biasanya apa yang mereka lakukan? Ada dua cara ya. Cara pertama itu cara biasa ya, yang dilakukan adalah cara biasa ya. Nah, orang itu akan tabung di bank. Kemudian orang akan beli emas. Ya, yang banyak nih yang dilakukan. Atau orang akan, oh ya udah gue deposito ya di bank. Oke, nah bilang bagus gitu ya. Berarti mereka sudah ada lakukan sesuatu untuk anak mereka. Nah, yang ini kalau misalnya contoh cara biasa ya yang kita lakukan, yang nabung kan orang tua ya, ayah atau ibu yang nabungin, ya kan? Anggaplah anak sekarang usia 1 tahun dan akan kuliah nanti biasanya usia berapa? 18 tahun ya. Nah, 18 tahun. Berarti ada di sini ada 17 tahun waktu kita untuk menabung. Ya, untuk menabung. Nah, untuk informasi aja ya, untuk tahun 2020 ya, untuk anak kuliah, masuk kuliah di salah satu universitas swasta di Indonesia, itu uang pangkalnya adalah 60 juta. Nah, kemudian kan ada inflasi dong, nggak mungkin sama terus ya. Nah, 60 juta ini nanti di usia anak kita kuliah, ini akan menjadi, kalau per 7 tahun itu dia akan 2 kali lipatnya. Jadi kalau 17 tahun itu dari 60 juta ini dengan inflasi 10% itu akan menjadi 300 juta. Oke? Nah, apa yang dilakukan? Untuk kita normal, kita setor ya. Misalnya gitu ya, setor selama 17 tahun. Dan ini kalau misalnya dalam keadaan kita normal, sehat, tidak terjadi resiko apapun, ini akan tercapai. Benar nggak? Nah, tapi pertanyaannya adalah, apakah dalam 17 tahun ini kita bisa menggaranti bahwa kita tetap ada di samping anak kita? Di dalam 17 tahun ini ada nggak resiko yang mungkin bisa terjadi? Yang namanya juga manusia ya, mungkin bisa saja terjadi adalah resiko sakit kritis atau resiko meninggal ya, atau resiko cacat tetap total. Nah, seandainya nih kalau misalnya orang itu baru setornya itu baru misalnya kita ngomong dalam keadaan ini dia setor baru berapa tahun dia setor, ternyata di sini kena namanya sakit kritis. Apa yang terjadi? Apakah dia bisa melanjutkan untuk pendidikan anak mereka? Mungkin bisa salah satu pasangan, tapi berat nggak? Nah, cukup berat ya. Nah, ini pasti jangankan untuk biaya hidup aja kadang-kadang susah gitu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Banyak anak-anak tidak bisa kuliah. Tidak bisa kuliah karena ada terjadi risiko seperti ini. Nah,
kita ada satu program ya, namanya adalah Pru Cerah ya. Kita ada namanya adalah Pru Cerah. Oke. Nah, di mana contoh orang ini ya baru setor ya, ayah ibu ini baru setor ya. Misalnya baru berjalan baru setahun lah misalnya ya. Nah, kemudian terjadi resiko sakit kritis atau meninggal atau cacat total ya. Tidak perlu khawatir karena orang tua ini tidak perlu setor lagi ya. Tapi program ini tetap menyediakan satu dana pasti ya, satu dana pasti sebesar 300 juta. Nah, jadi intinya adalah bahwa apapun yang terjadi, apakah kita sehat ya, atau apakah terjadi resiko sakit kritis atau penyakit meninggal atau cacat tetap total, anak tetap bisa kuliah. Tetap bisa kuliah apapun yang terjadi ya, karena dana ini memberikan satu garansi bahwa ini tetap ada ya, plus dengan nanti ada uang pangkal dan uang bulanan yang diberikan selama 4 tahun 4 tahun ke depan ya. Nah, program ini seperti ini. Nah, kalau menurut kamu program ini bagus nggak untuk perencanaan keluarga kamu? Nah, besarnya jumlahnya berapa tergantung dari yang kita setorkan ya. Kita bisa hitungkan semuanya berapa kita setor, atau kita lihat dari berapa yang saat ini sekarang kita bisa sisihkan ya. Nah, nanti saya bisa buatkan simulasi untuk kamu. Nah, saya perlu nama kamu, tanggal lahir, dan nama anak sama tanggal lahir anak. Nanti saya buatkan contoh untuk kamu lihat ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman, yang mungkin teman-teman bisa sharekan ke orang-orang yang punya anak kecil ya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.